Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya ucapkan damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya mau sapa pemirsa yang ada di Instagram, puji Tuhan, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, dan yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Marilah dalam kesempatan yang indah ini bersama-sama kita datang memuji kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, segenap akal budi pikiran kita memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Kami datang memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah anugerah. Waktu yang Engkau beri kepada kami untuk menyembah-Mu, hidup melayan dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan yang memberikan kekuatan, pelayanan, hidup, dan kesempatan ini, serta kesembuhan bagi tubuh yang sakit, karena Engkau adalah juru selamat kami, penolong, tempat kami mengadu segala permohonan doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemirsa yang terkasih, di pelayanan ini kita ada doa, ada juga kesaksian, ada pujian, dan ada perenungan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama ambil bagian pelayanan dengan cara share, bagikan, posting ulang. Bila ini FYP di Anda, silakan di tag ke teman-teman Anda. Saya percaya ini juga menjadi pelayan duta Kristus, sehingga kita sama-sama dapat upah kekal di kerajaan sorga. Marilah bersama kita memuji Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Tuhan tidak pernah janji kalau kita selalu jalan ini baik-baik saja. Tuhan juga tidak berkata bahwa semuanya akan mulus lancar, tetapi Tuhan berjanji Dia setia menemani, mendampingi kita. Itulah sebabnya disebut Sang Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Tuhan manunggal dengan manusia, menyatakan kehendaknya. Langkah-langkah kita diterangi oleh kasih-Nya. Puji Tuhan. Yesus tak pernah janji, langit selalu biru,
tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, Dia selalu baik. Dia tidak pernah tinggalin kita. Kita yang seringkali jahat, melupakannya, meninggalkannya. Tapi Dia setia, selalu penuh kasih panjang sabar untuk menolong kita semuanya. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang percaya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian ketika rame-rame, ku tak akan menyerah. Ketika rame-rame, ku tak akan menyerah. Puji Tuhan.
Karena Tuhan tahu hidup kita, Tuhan mau kita untuk selalu. Oh Yesus, lebih dari kata-kata, janjimu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord. Saat kau perlu, Yesus tahu. Saat kau minta, Yesus dengar. Amin. Amin. Saat kau perlu, Yesus tahu. Saat kau minta, Yesus dengar. Saat percaya, Yesus bekerja. Oh, saat menangis, Yesus tahu. Saat berdoa, Yesus dengar. Saat bersyukur, Yesus berkati. Saat bersyukur, Yesus berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti mengabulkan setiap permintaan doa-doa kita kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Pemirsa terkasih yang ada di mana saja nih, Pastor mau sapa-sapa nih. Anda bergereja di mana? Di kota manakah Anda sekarang menyaksikan live streaming ini? Silahkan di-spill biar satu dengan yang lain saling kenal, saling tahu, dan boleh juga saling menyapa. Puji Tuhan. Silahkan engkau, wow, ada yang sampai di Jayapura. Terima kasih. Jauh ya Jayapura. Oh iya, Pastor udah pernah sampai ke Jayapura. Siantar juga ada. Sarawak, ya, di sana ada keluarga yang minggu lalu ada datang dari Sarawak, dan kami sudah berbincang-bincang nanti satu hari Pastor Andi akan ke Sarawak ya, dan nanti akan ditemani oleh keluarga terkasih ini. Puji Tuhan. Pekanbaru juga ada sapa, ada dari Malalayang ya, dan Papua. Wah, ternyata Papua itu luas ya. Pastor kira waktu kemarin sampai ke Jayapura udah secara mewakili ada di tanah Papua. Ternyata ada banyak juga daerah seperti Papua Barat ya, Sorong dan sebagainya. Halo juga yang di Singapura dan di Melbourne, puji Tuhan ya. Dan di Oikomene Solo, terima kasih. Dari Medan, dari Jemaat GBI, puji Tuhan. Salam kenal ya. Salamkan juga kepada keluarga dan Bapak Gembalanya. Puji Tuhan. Di Palembang juga menyapa, senang sekali. Jambi ada juga dari GKI Cibinong, ada juga dari Gemim ya, Wadolorosa Manado. Wah, ramai sekali nih, puji Tuhan. Ada juga dari Biak, dan Biak itu di Papua ya. Halo, Sulistia di Surabaya. Saya menyapa yang ada di Purwodadi, Surabaya, Ibu Inga terkasih. Ada juga dari Kalvaria, Jayapura juga ya. Puji Tuhan. Banjarmasin, dari Gereja Katolik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. HKBP juga ada dari Tiberias, GPDI, ada juga dari Gereja GMS yang ada di Bali.
Puji Tuhan, terberkatilah semua Bapak Ibu dan terberkatilah setiap rumah Tuhan, gereja, rumah doa, dimanapun Anda beribadah, itu tempat yang baik, tempat yang diberkati. Dan semua hamba Tuhan melayani, saya percaya dengan urapan Tuhan. Sama-sama Yeni, Fendi, puji Tuhan. Ayo, siapa lagi nih? Ada juga dari Surabaya GKI, ada dari Gereja Bethesda di Pakuweru, Minahasa, C, Makassar Ki. Di mana Ki? Di Makassar. Mau ke Makassar, bisa jadi dong tiba-tiba pes ke Makassar. Hanya untuk datang lalu diajak kuliner, puji Tuhan. Iya, Niko di Surabaya. Wah, banyak Surabaya ya. Malang adakah? Iya, puji Tuhan. Sumbawa, HKBP Pardomuan Medan, Horas. Banyak ya HKBP juga yang bergabung, GKI Sampit, ada juga GBI di Bandung. Ya, puji Tuhan. Salam kasih untuk seluruh jemaat GBI di Bandung. Salamkan juga kepada Pak Gembala, Pak Pendetanya. Puji Tuhan. Yang di Parepare, halo. Ada juga dari gereja GMTS GKJW, ramenya ya. Dan juga ada yang dari Malang, halo. Arema, Arek Malang. Oh, tadi ada Grace masuk yang di Sarawak. Terima kasih ikut nonton juga ya. Oh, Dokter Gigi Paulina ini GBKP Kabanjahe. Adakah yang tahu apa itu kepanjangan GBKP? Ya, Oikomene Bogor juga ada. Ada saya Joliana Raharjo. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu semuanya terberkati, maka saya percaya tanda-tanda Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi setiap gereja Tuhan, keluarga-keluarga orang percaya, semakin nyata di akhir zaman ini. Dan kita juga sama-sama, terima kasih Aceh juga menyapa, terima kasih pelayanan ini sampai ke Aceh. Puji Tuhan, diberkatilah Aceh. Tanda-tanda telah nyata, gereja Tuhan bersatu, bangkitlah umat Tuhan, bawa jiwa-jiwa diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus. Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Yesus hadir melawat gereja, umatnya, bangsa-bangsa. Amin. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa
aku. Puji Tuhan. Iya. Amin. Gereja Tuhan, bersatulah. Tubuh Kristus, bersatulah. Bawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus lewat syafaat dan jadilah berkat. Karena di antara kita di zaman ini banyak yang membutuhkan jamahan Tuhan. Anda dan saya menjadi tanda keajaiban Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Yesus sedang melawat gerejanya, kota-kota bangsa-bangsa. Amin. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan Tuhan. Mari kita tuai, mari kita bersatu, mari kita bersyafaat, bawa jiwa-jiwa itu. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi harapan dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Gereja Tuhan, bersatulah, karena kita ada sama-sama di zaman akhir. Kita sudah ada di akhir zaman, di ujung waktu ini. Maka tanggalkanlah ego dan bersatulah untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kesempatan yang indah ini Pastor Andi akan menyampaikan sebuah renungan yang tidak biasa. Apakah yang akan sampaikan? Sebuah pesan Tuhan, pengingat khususnya saya arahkan kepada umat Tuhan. Untuk apa? Selain engkau hormat kepada Tuhan, hargailah pemimpin rohanimu. Hargailah
Bapak Ibu Gembala Anda. Berilah respek yang baik kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Sekalipun mereka disebut pelayan, mereka juga manusia, punya hati, punya rasa. Maka jangan mentang-mentang Anda ketemu pelayan Tuhan yang baik, ramah, rendah hati, lalu Anda lupa, Anda semena-mena. Yang sering kali umat lupa bahwa sekalipun dia seorang pelayan yang ramah, rendah hati, tapi dia juga manusia yang punya hati, punya rasa, punya kebutuhan. Oleh sebab itu, saya mau ingatkan supaya dalam kita, kalau Indonesia menyambut Indonesia Emas 2045, maka mari juga lewat pesan ini kita menyambut tahun Yobel, di mana tahun kemenangan bagi orang-orang percaya, umat dan hamba Tuhan bersatu hati, tanggalkan yang sok bos atau sok memerintah, tanggalkan namanya level-level ataupun kasta-kasta dalam gereja, bersatu hati untuk sama-sama menuai, dan supaya di antaranya tidak ada ruangan atau celah untuk iblis bermain. Marilah sama-sama kita mendengar sabda firman Tuhan ini sebagai berita surgawi dan juga sebagai pesan Tuhan bagi setiap umat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Pembacaan sabda firman Tuhan saya ambil dari satu bagian Galatia. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silahkan seperti biasa Bapak Ibu bisa bantu ketik di kolom komentar ayat suci firman yang saya akan bacakan, dan kalau saudara murah hati tolong dibagikan supaya banyak orang yang juga boleh mendengar firman Tuhan bagian ini. Silakan di posting ulang, silakan di share, di like. Yang belum follow bisa di follow, di subscribe, dan silakan juga di tap layarnya. Puji Tuhan. Baik, saya membacakan firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ada tertulis, diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu saling membantulah kamu. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi di sini kita bisa dapat satu hal yang sangat baik yang udah diberikan perikop agar kita saling membantu. Lalu juga di sana kita diingatkan untuk saling tolong menolong. Saya sudah sering mendengar kisah bagaimana hamba Tuhan yang baik memberkati jemaat melayani tulus. Nah, hari ini saya mau sampai kepada Anda, pemirsa sekalian dimanapun berjemaat, mari sesuatu mungkin yang tidak biasa, karena mungkin hamba Tuhan yang lain agak sungkan menyampaikan ini. Nanti dibilang gila hormat lah, mau cari perhatian mah, bukankah upah dari Tuhan lah. Karena saya sebagai hamba Tuhan juga yang melayani secara ogemene, maka saya sampaikan ini menjadi penting untuk diperhatikan. Yaitu apa? Perlakukanlah juga hamba Tuhan di mana engkau beribadah dengan baik, dengan ramah. Ya, supaya apa? Supaya mereka juga melayani ada semangat. Ya, dengan sikap-sikap yang baik, hamba Tuhan itu menjadi penyemangat. Tentu kita sama-sama sudah sering dengar di antara kita, di mana engkau beribadah, ada hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan. Saya tidak menyalahkan umat. Tentu juga dia punya pergumulan dan alasan yang kuat sampai dia mundur dari pelayanan. Tetapi kalau kita bisa respect, memberikan apresiasi, menghargai hamba Tuhan, saya percaya itu menjadi seperti api yang terus menyala di dalam dia melayani. Sehingga ketika hamba Tuhan lelah, dia tetap semangat berdoa karena melihat umat-umat yang digembalakan adalah umat-umat yang juga bertumbuh. Ingat Bapak Ibu terkasih umat Tuhan, hamba Tuhan itu juga manusia. Dia itu bukan mesin, dia itu bukan robot. Tentu juga ada letihnya, kasihan, ada juga capeknya. Saya mengerti kebutuhan umat banyak, tuntutan, keinginan, dibesuk, dikunjungi, dikonseling, diberi perhatian lebih, saya mengerti. Tapi jangan lupakan satu hal, bahwa hamba Tuhan itu juga manusia biasa. Dia juga perlu istirahat dan dia juga perlu makan dan minum. Mari lewat berita firman ini, semua kita umat Tuhan belajar untuk juga memberi perlakuan terhadap hamba Tuhan dengan kasih. Ada kata saling tolong menolong di antara kita.
Pelayan Tuhan sekalipun mendoakan Anda, bukan berarti dia Superman. Dia juga dalam sisi yang lain yang mungkin tidak dia sampaikan. Dia juga adalah pribadi yang mungkin ada pergumulan. Hamba Tuhan itu bukan seperti sapi perah yang hanya didatangi untuk diambil susunya saja. Hamba Tuhan itu juga kita perlu memberikan apresiasi. Waktu engkau dalam pergumulan, ada hamba Tuhan mendoakan, puji Tuhan. Kalau engkau dapat berkat, tidak ada salahnya bawakan dia makanan, minuman, ya, ajak dia mungkin makan siang, nggak ada salahnya. Hamba Tuhan bukan hanya satu arah, tetapi juga bisa menjadi sahabat, tempat curhat, tempat kita berbagi suka maupun duka. Hamba-hamba Tuhan yang setia, coba perhatikan umat Tuhan. Mereka itu kalau kebaktian atau pelayanan, mereka datang lebih sungguh-sungguh, lebih awal. Dan mereka pulang paling akhir. Untuk apa? Untuk melayani umat Tuhan. Mempersiapkan rumah Tuhan. Hamba Tuhan itu baik. Hamba Tuhan selalu siap ketika ada jemaat yang meminta tolong meskipun tengah malam. Waktu engkau butuh hamba Tuhan di gereja Anda, mereka baik-baik. Mereka selalu menolong, mereka selalu mendoakan, selalu memberi penguatan firman Tuhan. Tapi pernahkah sekali-sekali kita yang feedback kepada hamba Tuhan tersebut, halo shalom Pak Pendeta, bagaimana kabarnya hari ini? Kita mungkin maaf ya kalau saya salah, kita selama ini hanya selalu mau dikirimi ayat, dikirimi firman, dikirimi penguatan. Selalu mau fokusnya hamba Tuhan, fokus nih, gue jiwa nih, gue domba nih, perlu digembalakan nih. Tapi jangan lupa juga, kita juga boleh dong tanya hamba Tuhan tersebut, apa kabarnya hari ini? Ingat bahwa kita sama-sama manusia biasa. Ada gembala yang Tuhan percayakan, ada domba yang memang digembalakan. Tetapi sama-sama manusia, punya hati dan punya rasa. Ingat loh ya, saya sampaikan ini bukan berarti hamba Tuhan minta upah, minta imbalan pelayanan, bukan. Tapi saya juga mau agar orang Kristen, khususnya jemaat dimanapun beribadah, tidak manja, tetapi menjadi manusia yang dewasa, yang bisa memberi respek kepada hamba Tuhan, yang memperhatikan dia, yang hidupnya jadi berkat. Hamba Tuhan itu tenaganya dipakai sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Hamba Tuhan itu waktunya full time untuk melayani Anda. Hamba Tuhan itu dia berikan segenap hatinya, harapannya, impiannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita melihat hari-hari ini, bahkan saya juga mendengar kemarin ada beberapa tokoh-tokoh di dalam satu gereja yang akhirnya memilih mundur atau meninggalkan pelayanan. Mungkin mereka lelah. Lantas kalau lelah, kita salahkan mereka. Tidak selalu mereka salah. Ingat, ada kata saling tolong menolonglah kamu. Mungkin saja
dia tampak kuat di depan Anda. Tapi selama ini dia punya pergumulan yang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya dia dengan Tuhan. Tapi kan setiap orang ada titik-titik terendahnya. Jadi saudara-saudara, mari kita sebagai umat Tuhan terima kasih, saling tolong menolong, bahu membahu. Ya, stop menjadi orang Kristen yang cengeng, stop menjadi jemaat yang manja. Ya, saya sadar bahwa melayani sebagai hamba Tuhan seperti Pastor Andi sebagai pelayan ini memang adalah sebuah panggilan. Tetapi juga jangan jiwa-jiwa yang terlayani itu saudara-saudara memperlakukan hamba Tuhan secara tidak manusiawi. Jangan, ya, jangan jelek-jelekan gembalamu. Jangan menggosipin keluarga pendeta. Tidak baik. Itu bukan ajaran Kristus. Kalau ada yang engkau temukan salah, pertama-tama doakan. Kalau sudah doa dan engkau lihat masih salah, panggil, ajak makan, ngobrol, tegur dengan kasih. Ingatkan bahwa hamba Tuhan harus begini, harus begono sesuai ajaran Kristus. Bukan dihakimi, bukan digosipin. Makasih. Ya, ingat, bertolong-tolonglah. Tidak selalu fokusnya hamba Tuhan kepada jemaat, hamba Tuhan kepada orang miskin, tetapi juga jemaat kepada hamba Tuhan. Saling tolong menolong. Mungkin hamba Tuhan itu genteng rumahnya sedang bocor. Dia mungkin tidak punya uang, tapi dia punya prinsip tidak minta-minta kayak Pastor Andi Simon. Saudara ada berkat, saudara tahu, saudara tergerak. Berkati tidak salah. Yang saya sering salahkan adalah kalau hamba Tuhan minta-minta itu tidak boleh. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang gentengnya bocor, dia doa sama Tuhan. Lalu ada umat yang tergerak. Jangan tunggu sampai lebih lama lagi. Kalau hari itu engkau dengarkan suara Tuhan, makasih. Tergerak. Jangan hanya tergerak, engkau harus bergerak. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa hamba Tuhan itu juga perlu kita memberikan perhatian karena dia manusia biasa. Sekalipun full time, tanya kabarnya kah, beri perhatian. Tidak ada salahnya engkau masak babi kecap, antarin dia, pasti jadi hauce sencingping. Apalagi pakai nasi putih panas-panas, wow, lezat sekali. Ya, perhatikan, hargai. Di sini saya tidak tendensi untuk hamba Tuhan jadi gila hormat, tidak. Tapi saya punya tujuan menyampaikan renungan ini supaya Anda menjadi jemaat juga yang bertanggung jawab. Ada feedback, karena tepuk tangan itu harus dua. Kalau satu sisi itu namanya tepuk sebelah tangan, tidak berbunyi. Kalau tepuk tangan berbunyi, biar di antara orang di luar sana bisa melihat ada kasih yang nyata antara umat dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara terberkati dengan renungan ini, kiranya semua kita boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin, amin, amin. Ya, saya berdoa setiap firman yang sudah kita baca serta sharing ini
bisa menjadi pencerahan bagi setiap kita, sehingga semua umat Tuhan, gereja manapun juga, terhindar dari ego yang berlebihan, terhindar menjadi umat yang manja, terhindar menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh dewasa. Karena ada saatnya bayi diberi susu, tapi yang sudah dewasa diberi makanan keras. Kalau umat tidak diberikan makanan keras, kapan dia bisa bertumbuh? Dan umat juga diajarkan hal ini agar dia juga tahu attitude, karakter untuk menghormati bukan hanya yang lebih tua, bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga hormatilah hamba Tuhan. Bahkan dikatakan tadi ayat yang ke-6 ya, Galatia 6 ayat 6, saya bacakan kembali. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau saudara digembalakan, hari Minggu diberikan makanan rohani, dikhotbahin, itu bukan hamba Tuhan cerewet, itu mau saudara makan firman Tuhan. Dan Tuhan, ajaran Kristus berkata, baiklah umat ya yang menerima khotbah-khotbah dari hamba Tuhan juga mau berbagi kepada yang mengajarkan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman yang kami dengar menjadi benih yang terus tumbuh dalam hidup kami. Mujizat itu nyata, dan kedewasaan akan menuntun kami menjadi pribadi serupa dengan Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pemirsa yang sudah mendengar sabda firman. Pujian penyembahan memberikan kami kekuatan yang baru, dan untuk kami boleh dimampukan Roh Kudus melakukan bagian firman Tuhan ini. Saya berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, diberkatilah Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Saya berdoa bagi setiap umat Tuhan, diberkatilah Engkau dengan iman yang terus bertumbuh. Dan saya berdoa bagi orang-orang yang sakit, kalau Anda sedang sakit dan membutuhkan penyembuhan, silakan dua tangan Anda, atau kalau orang tuamu atau orang yang sedang sakit tidak bisa mendengarkan dengan baik, dua tangan Anda tumpangkan di dada mereka. Kalau Anda sehat dan bisa mendengar dengan baik suara saya, tumpangkan dua tanganmu di dadamu seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa setiap mereka yang menumpangkan tangan di dada saat ini, aliran kesembuhan mengalirlah. Robahaya masyikala, mengalirlah aliran kesembuhan. Touch in Jesus' name. Heal. Diberkatilah setiap tubuh yang atasnya mereka tumpangkan dua tangannya. Kesembuhan mengalir di tubuh mereka saat ini. Darah Yesus yang kudus mentahirkan seluruh darah mereka. Darah mempengaruhi kualitas hidup seseorang.
Dan apabila di antara mereka, darah mereka ada leukemia, ada bakteri, virus, jamur atau kuman, darah Yesus mengkuduskan semua itu dan jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya doa penyembuhan baru saja memberkati, memulihkan, dan memberikan kesehatan segar dan bugar bagi Anda yang sudah menerima doa penyembuhan ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat sabda firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita masuk sesi berikutnya untuk berkat air minum dan minyak. Puji Tuhan, silahkan Bapak Ibu yang mau diberkati air minum atau minyaknya bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan, puji syukur. Saya berdoa bagi setiap pemirsa sekalian saat ini. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda. Aliran kesembuhan mengalir untuk tubuhmu dan juga untuk pelayanan air dan minyak ini menjadi tanda kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, bukan hanya bagi tubuh saya, Anda, tapi bagi jiwa-jiwa yang percaya adanya kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu pemirsa sekalian, air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Yesus. Saya mau minum, Bapak Ibu yang mau minum, mari kita sama-sama tos. Dan biarlah air berkat ini memberi kesehatan sempurna di tubuh kita. Amin. Agar pakai bingit dah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Anda minum air doa dengan obat, untuk dorong obat pakai air, diberkatilah kesehatanmu, diberkati obat itu. Kalau Pastor minum tidak pakai obat, tapi segelas kopi, mari kita ngopi. Puji Tuhan. Ini hanya ilustrasi ya, bahwa air yang kita minum itu diberkati untuk tubuh kita. Jadi bisa juga pakai dengan minum obat. Karena minum obat kan pakai air minum toh, tablet atau kapsul. Sebelum minum diberkati, puji Tuhan. Segar air doanya, bukan obatnya. Kalau kopinya enak, pahit.
Iya, puji Tuhan. Mantap kali, bah. Baik pemirsa, kita akan masuk sesi untuk doa berkat. Silakan saya undang untuk semua angkat dua tangan. Terimalah berkat Tuhan, sepanjang hari ini masuklah engkau dengan langkah kaki disertai Tuhan. Diberkati sehat, diberkati dalam perjalananmu, baik lewat udara, darat, atau laut, sampai tiba dengan selamat. Saya berdoa kalau ada di antara keluarga yang sakit hari ini, juga mereka lewat doa-doa kesehatan ini, mereka boleh mengalami kesembuhan dan boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Puji Tuhan, puji syukur, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Oh iya, sebelum saya lupa, satu pujian ini akan menghantar kita masuk di hari yang baru. Seperti saya tadi sudah ucapkan, ini menjadi pujian menghantar kita sebelum Pastor akan akhiri live streaming hari ini. Setia kepada Tuhan, jangan jual Yesus. Demi apapun juga, jangan tukar Yesus. Setialah, karena hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Tuhan baik, bahwasan selama-lamanya kesetiaannya tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, esok Tuhan baik. Hiduplah dalam iman. Jangan lepaskan imanmu. Jangan geser imanmu demi apapun juga di dunia ini. Cintalah Yesus. Makasih. Jangan tukar Yesus
hanya karena harta. Jangan kau tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan ditukar Yesus ya, hanya karena tahta. Yesus itu lebih mulia dari segalanya. Apapun terjadi, ingat loh, jangan kau jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga ya dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan itu Immanuel, sayang saya dan sayang Anda, dan Tuhan janji sertai kita sepanjang masa, selamanya sampai Maranatha. Bless you all semuanya. Masuklah di hari yang baru, hari yang penuh dengan kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan sukacita. Dan kisbai Dor. Tuhan Yesus setia. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku.
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara,
Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.